Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa permohonan di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-18 ayat 15 sampai ayat 20, di mana topik yang saya ingin kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang doa kesepakatan. Saudara, kita akan berdoa bersepakat bersama. Kenapa kita perlu berdoa bersepakat bersama? Karena firman Tuhan memerintahkan untuk kita berdoa bersama, untuk kita bersatu hati di hadapan Tuhan, untuk kita memohon di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita berdoa bersama tentang doa kesepakatan, supaya kita bersama-sama bersepakat bermohon di hadapan Tuhan, supaya di tengah-tengah keluarga, saudara, bersama-sama bersepakat memohon di hadapan Tuhan. Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20, demikian firman Tuhan. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah mereka. Puji Tuhan saudara. Dalam teks firman Tuhan ini, Allah mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka harus hidup. Di mana di sini ditegaskan bagaimana supaya satu dengan yang lain saling menasihati, satu dengan yang lain saling mengajari, saling memperingati, dan juga diajarkan bagaimana supaya di tengah-tengah mereka berdoa sepakat di hadapan Tuhan. Dan dikatakan ayat yang ke-18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Di sini ditegaskan tentang doa kesepakatan, bahwa jika ada orang yang bersepakat meminta di hadapan Tuhan, maka Allah akan mengabulkan permohonan mereka. Doa kesepakatan itu adalah satu doa
yang berkuasa, ada kuasa yang dahsyat bekerja di tengah-tengah doa kesepakatan. Nah, itu sebabnya kita perlu bersepakat berdoa. Itu sebabnya kita saling menopang dalam doa. Itu sebabnya juga saya rindu menopang saudara di dalam doa, karena ketika kita bersatu hati menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, maka ada kuasa dahsyat bekerja di sana. Saudara, jika kita bersepakat berdoa, baik mungkin di tengah keluarga saudara ada suami, istri, saudara bersepakat berdoa, memohon, meminta di hadapan Tuhan. Ada sanak saudara, ada orang tua dan anak. Ada satu dengan yang lain, sesama sahabat, sesama saudara, memohon, bersepakat, meminta dalam pergumulan-pergumulannya, meminta, memohon di hadapan Tuhan, maka Allah akan bekerja. Dikatakan ayat yang ke-18 tadi, saudara, bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya, saudara, jika doa kesepakatan itu dinaikkan di hadapan Tuhan, maka apa yang diikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang dilepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya apa? Bahwa kuasa sorga ikut bekerja, kuasa sorga ikut bertindak. Kuasa ilahi ikut bekerja campur tangan di tengah-tengah doa-doa yang dinaikkan dalam kesepakatan di hadapannya. Saudara, jika kita bersatu hati, jika kita bersepakat berdoa, kuasa sorga ikut bertindak. Kuasa sorga ikut menyatakan kuasa dan mujizatnya di tengah-tengah orang-orang yang bersepakat bersatu hati berdoa di hadapannya. Itu sebabnya dalam doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, mari berdoa bersatu hati, bersepakat di hadapan Tuhan. Mari cari satu dengan yang lain, orang-orang yang bisa bersehati, berdoa, bersepakat dengan saudara. Karena doa yang dinaikkan dalam kesepakatan, di sana ada kuasa sorga ikut bekerja, ada kuasa sorga ikut bertindak di sana. Suami istri, belajarlah berdoa bersepakat bersama. Karena ada kuasa sorga yang akan bekerja di tengah-tengah keluarga saudara. Ketika suami istri bersepakat berdoa bersama, ketika orang tua dan anak, sanak saudara, sahabat satu dengan yang lain berdoa bersepakat bersama. Dan hari ini ketika kami berdoa menopang saudara, percayalah bahwa ada kuasa sorga yang ikut bekerja di sana. Percaya saudara, ada kuasa ilahi yang bekerja. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, ketika doa-doa kesepakatan kita naikkan di hadapan Tuhan, kuasa sorga ikut bekerja. Kemudian ayat yang ke-19 saudara dikatakan di sana, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Yang kedua saudara, bahwa jika doa kesepakatan dinaikkan di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan menegaskan bahwa kapanpun permintaan itu dinaikkan di hadapan Tuhan, maka permintaan itu bisa jadi. Karena dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Permintaan permohonan itu bisa jadi, dikabulkan kapanpun itu, dimanapun itu.
Karena di sini bukan alasan waktu, bukan asal alasan tempat, tetapi alasannya adalah doa kesepakatan. Ketika doa kesepakatan dinaikkan di hadapan Tuhan, maka di sana ada kuasa Tuhan bekerja mewujudkan, mengabulkan permintaan mereka. Saudara, hari ini ketahuilah bahwa ada kuasa yang dahsyat bekerja dalam doa kesepakatan. Ketika kita sepakat berdoa bersama, ketika kita sepakat memohon bersama, maka apapun yang menjadi permohonan kita, kapanpun dan dimanapun itu, Allah bisa bekerja di sana. Ketika melalui channel ini, saudara, sahabat doa ini, kita bersepakat bersama, maka jarak tidak membatasi kita. Ketika kita bersepakat berdoa bersama, Allah campur tangan, Allah menyatakan mujizatnya. Dia Allah yang sanggup dan berkuasa melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Kemudian ayat 20 juga dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika doa kesepakatan dinaikkan di hadapan Tuhan, maka Tuhan hadir. Tuhan berkata, aku ada di tengah-tengah mereka. Jika Allah ada di tengah-tengah kita ketika kita memohon bersepakat bersama, memohon apapun yang menjadi pergumulan kita, bukankah Dia akan menyatakan mujizatnya? Dia akan menyatakan perkara yang besar. Dia akan menyatakan keajaiban-keajaibannya di dalam kehidupan kita. Apakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil, saudara. Dia Allah yang akan bekerja, karena Dia Allah yang hadir di tengah-tengah doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan ketika kita bersepakat bersama, berdoa bersama di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita kembali telah belajar bahwa ada kuasa yang dahsyat bekerja di tengah-tengah doa yang kita naikkan dalam kesepakatan di hadapan Tuhan. Karena dikatakan kuasa sorga akan ikut bekerja dalam doa-doa yang kita naikkan dalam kesepakatan. Apa yang kita diikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya kuasa sorga ikut bertindak, ikut menyatakan mujizatnya. Dan kalau kita naikkan doa kesepakatan, 2-3 orang di mana saja, kapan saja, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Di sana Allah menyatakan mujizatnya. Dia mengabulkan permohonan kita. Dan ketika doa kesepakatan dinaikkan, Allah hadir di tengah-tengah kita, menyatakan mujizatnya dan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, saudara. Kita akan menaikkan doa-doa kesepakatan kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersepakat bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Dan saudara juga demikian. Mari satu dengan yang lain, mari bersepakat bersama di tengah keluarga saudara. Suami, istri, orang tua dan anak, sanak saudara. Teman-teman saudara, mari bersepakat berdoa. Kalau saudara tinggal ada di satu lokasi, mari bersepakat berdoa. Saudara bisa bergandengan tangan, mari bersepakat berdoa. Allah kita akan menyatakan kuasanya. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama, bersepakat bersama. Yakin percaya, mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Haleluya. Bahwa puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara.
ada pergumulan khusus saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik,
Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah,
Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya. Dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan sehingga mereka bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis. Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.